Ini kata Musannif rahimahullah, li'anna usuli berdalalah ta'ala hadath wa qadaru bil salat al zaman was sahihul awal. Pendapat yang benar adalah yang pertama bahwa dikatakan tamam itu apa? Itu menunjukkan apa? Dikatakan tamam karena apa? Karena cukup dengan makna saja, nggak butuh apa itu? Nggak butuh nasab. Nah, dan yang benar adalah yang pertama ditulis itu. Wadalilu ala sihhati madhabi min asbati awjuh. Wadalil ala sihhati madhabihi min asyrati awjuhin minha. Jadi untuk membenarkan pendapatnya siapa kemarin? Pendapatnya Ibnu Hisham ya. Baik, pendapatnya Ibnu Hisham. Baik, bahwa yang namanya tamam itu kayak kemarin tadi, itu ada 10 aujuh. Yang pertama, mazhabi berarti kembali ke Ibnu Hisham. Anna tasmiyataha af'alan yatahattamu ma'aha an-naqta'a bidalalatiha alal hadath ma'az zaman. Lianna kulla fi'lin yadullu 'alaiha. Saya perhatikan sekarang jumhur basriyin yang namanya naqisah itu apa? Yang namanya naqisah itu enggak ada hadas dan enggak ada zaman. Yang namanya tam itu apa? Ada hadas dan ada zaman. Paham ini? Paham Mansur? Dibantah. Bantahannya ketika kita bilang kana Zaidun qa'ima. Karena namanya apa ini? Atau namanya apa? Fi'il kan? Kalau fi'il itu pasti memiliki hadas dan zaman. Ya enggak? Ya enggak? Sedangkan jumhur basri ini namanya apa dia? Di sini karena naqisah utama. Naqisah, ya kan? Kana Zaidun qa'ima. Dia naqisah. Naqisah inda basriyin apa? Enggak ada hadas dan enggak ada zaman. Sedangkan karena di sini apa artinya? Fi'il madhi kan dia. Dan fi'il itu pasti memiliki hadas berupa kejadian bersamaan dengan waktu, pasti. Jadi kalau begitu pasti dia apa yang ditafsirkan oleh basri enggak benar. Karena dia masih fi'il. Makanya anna tasmiyataha af'alan, penamaan dia fi'il, yatahattam harus ma'aha bersamanya an-naqta'a, kita pastikan, kita putuskan bidalalatiha, menunjukkan makna hadas ma'al zaman, bersama-sama. Soalnya kita katakan dia fi'il. Nah kalau fi'il itu pasti menunjukkan hadas dan zaman itu pasti. Mosok masalah daraba Zaidun aliyan, gono waktu ini. Namanya fi'il pasti berupa hadas, yaitu pukul, dan waktu adalah masa lampau. Ngerti kan? Yadribu Zaidan qa'ima. Ya, yadribu Zaidun qa'ima. Ya, itu pasti menunjukkan hadas, yaitu pukulan, dan pasti menunjukkan makna waktu, itu pasti. Nah, kalau antum katakan naqis itu adalah
kosong dari zaman dan terniadakan dari hadas suatu perbuatan, ini nggak mungkin. Soalnya kita posisi dia tetap kita namai adalah fi'il. Itu bantahan yang pertama untuk menunjukkan benarnya pendapat Ibnu Hisham rahimahullah. Yang kedua, innaha law lam tadulla 'ala al-hadath. Innaha law lam tadulla 'ala al-hadath lama ikhtalafat ma'aniha. Bal takunu kulluha bima'nan wahid wa huwa zamanul madhi. In kana madhiyatan wa zamanul mustaqbal in kanat mudhari'an. Fa idza qulta kana zaitun mustaidan, kana ma'nahu zaitun mustaidun amsi. Wa idza qulta yakunu zaitun musafiran, yakunu zaitun musafiran, kana ma'nahu zaitun musafirun ghadan. Wa nahnu nusbitu laha ma'anin mukhtalifa. Baik. Pantan yang kedua. Basriyin mengatakan bahwasanya yang namanya fi'il naqisa itu enggak menunjukkan hadas. Jelas? Dibantah. Andai kata fi'il naqis itu tidak menunjukkan hadas, mungkin maknanya nggak bisa berbeda-beda. Nggono hadas, nggak bisa berbeda-beda. Padahal kita bilang kana Zaidun mustaidan. Kapan mustaidan? Amsi, gitu kan? Berarti berbeda, ada waktu berbeda. Yakunu Zaidun mata Zaidun musafir. Yakunu Zaidun musafiran. Imma waktu ini sekarang kan berbeda waktu. Lah kalau andai kata nggak ada kejadian, mana mungkin kok ada perbedaan waktu? Menggorok kejadian nih. Oh namanya nggak ada kejadian, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa dalam bahasa Arab itu kok berbeda-beda waktunya? Ada madhi, ada istiqbal, ada kaza, ada kada. Maka menunjukkan bahwasanya omonganmu yang mengatakan naqis itu tidak ada hadasnya itu keliru. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena terbukti dalam contoh-contoh itu ada yang madhi mananya, ada istiqbal, ada hal atau misalnya. Nah, gitu kan? Baik, kita baca. Inna law lam tadulla 'alal hadas. Andai kata nakis itu tidak menunjukkan hadas, kenyataan kejadian, ya, lama ikhtalafat ma'aniha, tentu tidak akan berbeda-beda maknanya. Jangan berbeda-beda maknanya, nggak ada. Nggak akan ada ma'ali, ada simbol, nggak ada. Kalau begitu nggak ada. Nah,
Fal takunu kulluha bima'nan wahid. Kalau begitu tentu maknanya hanya satu saja. Kalau madhi to, istiqbal to begitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ada madhi, ada istiqbal. Perubahan kata berbeda-beda. Nah, makanya disebutkan di sini wa zamanul madhi in kana madhiyatan wa zamanul istiqbal in kana mudhari'an. Fa idza qulta kana Zaidun mustaidan, artinya Zaidun itu mustaid amsi. Fa idza qulta yakunu Zaidun musafiran kana ma'nahu. Wa nahnu nusbit, kita tetapkan la pada kata-kata kana ini maknanya berbeda-beda. Ada madhi, ada istiqbal, ada hal. Perbedaan makna-makna yang ada ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki hadas kalau begitu kenyataannya. Ini bantahan yang kedua. Terlihat cukup ini saja. Raji ta'liq al-awdah. Irjaraji ta'liq mukhidin al-awdah. Itu disebutkan 10 buahnya ya kawan. Anak sebutkan 2 saja cukup. Fal khulasa di sini. Fal khulasa di sini apa? Benarlah pendapat Ibnu Hisham yang artinya tamam itu apa? Apa Nur? Kok kudu ngantuk aja Nur? Hah? Oh, kalau Ibnu Hisham kok Ikulah Basriyin. Antum kalau buka kitab-kitab siro itu mungkin salah kabeh lagi belajar ini. Kita lihat dari di dalam Jumat baca, masya Allah ada belajar itu ternyata dari keliru kabeh lah kayak kalau ada di luas ini. Dikatakan ya temenan. Ketika ada belajar awal itu gimana, kemudian di tengah-tengah belajar itu gimana, benar kita ini butuh adabnya ini. Nah ini kayak gini nih, yuk. Gimana ini? Apa itu ansor nusor? Apa kata nusor sor? Yang namanya tam itu apa sor? Bahasa tempatnya apa? Itu karena yang tam itu yang dia itu hanya membutuhkan pada isim dan tidak membutuhkan khobar. Pada isim? Butuh isim tidak membutuhkan. Nah butuh isim piye? Butuh fi'il. Kok butuh fi'il piye? Butuh isim ya gak tau lho ngomong kono baru kok butuh isim piye? Ini jenenge piye ngene? Hah? Apa salam? Bener omongan yang sor? Hah? Ya gak ada bener no. Hah? Kalau isim keliru. Hah? Mengharuskan ini ya. Mana mengharuskan ini ya. Mencukupkan dengan marfu'nya, gak butuh maksudnya. Paham? Apa itu maksud maksudnya? Fa'il. Paham? Membutuhkan, mencukupkan bi marfu'ihi an mansubihi. Wes, jelas ini. Ini sebenarnya apa Basriyin? Basriyin yang artinya tam itu apa? Ada hadas dan ada zaman. Berarti kalau indah Ibnu Hisham yang namanya nakis itu apa? Apa itu? Kenapa dikatakan nakis? Soalnya masih butuh mangsubnya. Ngerti gak? Kalau tam kan gak butuh mangsub, hanya cukup marfu. Tapi kalau dia itu nakis berarti butuh mangsub. Jelas ini. Kalau indah Basriyin yang namanya nakis itu apa? Enggak ada hadas, enggak menunjukkan hadas dan enggak menunjukkan makna. Jelas ini. Ini yang dikatakan oleh Muhammad Muhyiddin keliru dan ada ilzam-ilzamnya kepada mereka ini dulu. Sebut ini.
Wa kana bi jawazi ziyadatiha mutawassitatan nahu ma kana asana zaidan. Taridu kana fil arabiyyati ala salasati aqsam. Taridu datang kana di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Jadi kana di dalam bahasa Arab itu memiliki 3 macam. Pertama, naqiso. Fatahtaju ila marfu'in wa mansub. Kalau dia kana naqiso berarti butuh marfu' dan mansub. Wa kana rabbuka qadira. Jelas? Ini pemakaian kana. Yang kedua, watama. Mana sekarang Abdul Salam? Hah? Nulisnya nanti, jangan sekarang. Untuk syukur ini mau coba nulis dewe. Watama. Namanya tama sekarang. Pemakaian yang kedua, tama. Fatahtaju ila marfu'in. Tama di sini butuh marfu'. Duna mansub, tanpa mansub. Butuh marfu' tanpa mansub. Kalau naqiso butuh marfu' dan mansub. Kalau tama butuh marfu' tanpa mansub. Jadi ini. Nahwa in kana dzu usratin huna kana tama. Soalnya hanya butuh marfu' saja bahwa fa'ilnya. Duna mansub. Ini sudah jelas lewat semuanya sudah. Yang nomor 3 zaidah. Zaidah fala tahtaj ila marfu'in wala ila mansub. Karena zaidah di sini enggak butuh marfu' wala enggak butuh mansub. La marfu' wala mansub. Wis, enggak butuh marfu' wala enggak butuh mansub. Wa syartu ziyadatiha amron. Syarat tambahnya syarat karena ini zaidah ada 2 perkara. Syarat perhatikan tambahnya karena itu ada 2 perkara. Pertama, ahaduhuma antakuna bilafdil madhi. Harus lafaznya madhi. Mudhari enggak boleh, amar enggak boleh. Harus lafaznya madhi. Karena zaidah, ingat karena zaidah, karena yang namanya tambahan enggak butuh marfu', enggak butuh mansub. Itu kalau lafaznya madhi. Di sini fi'il madhi. Wasani syarat yang kedua, antakuna baina syai'aini mutalazimain. Karena ini terletak di antara sesuatu yang mutalazimain. Di antara 2 sesuatu yang mutalazimain, senantiasa berbarengan. Harus di antara 2 perkara yang mutalazimain. Ingat-ingat yang mutalazimain. Jadi sesuatu enggak boleh berpisah. Berbarengan terus. Ya, senantiasa 2 perkara ya. Dia letaknya di tengah-tengah. Ah, ditulis itu. Wahya fi ma ta'ajjubiyya wa fi'il at-ta'ajjubiyya. Syai'aini mutalaziman wa huwa ya baina ma ta'ajjubiyya wa fi'il at-ta'ajjubiyya. Syai'aini mutalazimain itu hanya ada 1 yang kita ketahui, yaitu ma ta'ajjubiyya dan fi'il ta'ajjubiyya. Ma ta'ajjubiyya dengan fi'ilnya itu enggak namanya ta'ajjubiyya itu harus ada ma sama fi'ilnya. Itu bergandengan terus, enggak mungkin tidak. Ternyata karena ini ada di antaranya, ada di antara ma dan di antara fi'ilnya. Ingat ini? Laisa jaran wa majruran. Syai'aini ini bukanlah jar dan majrur. Jar itu pasti mutalaziman. Ada jar, pasti ada isimnya kan mutalaziman. Itu pasti. Tapi ini enggak dimasukkan di sini. Yang penting ini laisa keduanya tadi, kedua perkara tadi itu bukanlah jar dan majrur. Kalau begitu apa ya? Tadi itu ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjubiyah. Kaulika makana ahsana zaidan.
Lihat ini. Mana ini mata ajubiyah? Mana fiilnya? Ahsana. Jatuh di antara ma dengan ahsana ada kana kan? Berarti kalau gitu kita tahu kana ini adalah zaidah. Asluhu ma ahsana zaidan. Fazidat kana baina ma wa fi'l ta'ajjub. Jelas? Wala na'ni bi ziyadatiha. Bukanlah yang kita maksudkan dengan tambahan ini annaha lam tadulla ala maknan albattata, tidak menunjukkan makna sama sekali. Perhatikan, bukanlah yang dimaksudkan tambahan di sini enggak menunjukkan makna, ada maknanya. Ada maknanya, menunjukkan maknanya. Baik, menunjukkan suatu makna, ingat? Tapi bukan maksudnya dengan kata-kata tambahan ini tidak menunjukkan makna, menunjukkan makna. Apa itu maknanya? Ditulis. Wahya tadullu ala wahya bal hiya tadullu ala al-mudi. Baik, kama fit tasrih. Juz 1 halaman 192. Kama fit tasrih juz 1 halaman. Saya tadi menunjukkan makna madhiyah ya ikhwan. Jadi ma ahsana Zaid dan kapan dahulu. Maka ahsana alangkah tamtannya Zaid itu dulu. Jadi menunjukkan mana? Nah, jadi makna ziyadah di sini laisa makna ziyadah. Jadi enggak ada artinya. Enggak ada maknanya, bukan itu yang dimaksudkan mana ziyadah di sini. Teman, tapi bal anna, bahkan maksudnya ziyadah ini lam yu'tabiya lil isnad, tidak didatangkan untuk isnad. Ismana isnad, ai tidak didatangkan supaya dia beramal. Ditulis mana isnad. Ai la ta'mal syai'an, ai la ta'mal syai'an wala takun hamilatan lil dhamir. Ai la ta'mal syai'an wala takunu hamilatan lidhamir. Arti sanad dibikin dibikin sandaran, artinya karena di sini yang dikatakan ziyadah itu enggak beramal sedikit pun dan enggak mengandung dhamir wa atau ya atau misalnya enggak mungkin. Ngerti? Enggak mengandung dhamir wala enggak beramal. Ini mana didatangkan dia itu bukan untuk isnad. Ngerti? Makna isnad enggak beramal, la merafakan wala menasabkan wala apa. Ngerti? Dan dia tidak mengandung dhamir. Ngerti kawan? Tapi min haitsul makna dia ada maknanya. Ngerti? Hadza makna ziyadah di dalam perkataan kita ini. Baik, paham insyaallah. Jelasin insyaallah. Dan insyaallah akan sampai di sini dulu. Subhanallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan aja.